Assalamualaikum, semangat salam pejuang pendidikan. Oke, di video kali ini aku akan share pengalaman pribadiku tentang diterima di 3 universitas setelah 3 kali gagal masuk universitas negeri. Semoga menginspirasi. Video ini dapat menimbulkan efek samping berupa semangat yang membara untuk meraih universitas impian bagi para pejuang pendidikan. Jangan abaikan video ini, klik like dan subscribe agar channel YouTube ini dapat berkembang. Oke, kita langsung ke pembahasan. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman pribadiku di tahun 2018 dan juga tahun 2019. Di tahun 2018 ini adalah masa penolakan. Di tahun 2018 ini masa aku lulus SMK dan aku sudah mencoba mendaftar di beberapa universitas negeri di Indonesia dan alhasil ditolak semua. Kemudian gak berhenti di situ, di tahun berikutnya, tahun 2019, aku mencoba untuk mendaftar di beberapa universitas lagi dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, aku keterima. Oke, kita belajar dari pengalamanku di tahun 2018. Di tahun 2018 ini, aku masuk lewat 3 jalur. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Untuk jalur SNMPTN-nya sendiri, aku mendaftar di 2 universitas. Yang pertama, Universitas Brawijaya, dan yang kedua adalah Universitas Udayana. Untuk yang Universitas Brawijaya, ini kalau nggak salah aku ambil prodi agribisnis perikanan dan teknologi hasil perikanan. Sementara untuk Universitas Udayana, aku mengambil prodi manajemen sumber daya perairan. Karena emang aku basicnya dari SMK perikanan dan apalagi jalur SNMPTN yang mengharuskan kita submit nilai rapot, maka itu harus sejalan, searah dengan jurusan yang diambil sebelumnya. Oleh karena itu aku memilih prodi perikanan di 2 universitas ini. Tetapi setelah semua berkas, semua data, semua piagam itu aku submit dan ternyata tak ada hasil. Mungkin belum rezekinya, di 2 universitas ini aku ditolak. Kemudian gak berhenti sampai di sini, aku masih mau bertarung lagi. Aku masih ikut SBMPTN. Waktu itu aku tes di Malang. Aku mendaftar di 3 universitas. Yang pertama masih Universitas Impian Brawijaya. Yang kedua itu Universitas UNER PDSKO Banyuwangi di cabangnya. Dan yang ketiga itu Universitas Udayana. Dengan prodi yang sejalur juga, berbau perikanan. Tetapi setelah menunggu sekitar 1 bulan, itu gak ada yang nyantol semua. Ditolak semua, dihempas. Ya mungkin belum rezekinya ya, lagi-lagi kalau emang belum rezekinya mah emang susah. Tetapi gak berhenti di situ. Aku masuk jalur mandiri, jalur terakhir di universitas negeri. Di jalur mandiri ini aku hanya ambil 1 universitas, yaitu Universitas Brawijaya lagi, dan ditolak lagi. Dan dengan prodi yang sama juga, aku ambilnya prodi perikanan. Dan kenapa kok cuma 1 universitas Kak, padahal yang lainnya banyak banget universitasnya? Karena jalur mandiri ini walaupun negeri, itu biaya pendidikannya lumayan mahal. Jadi sama aja kayak jalur swasta, kayak di universitas swasta. Dan menimbang akan hal itu biaya, jadi aku putuskan untuk pilih 1 universitas aja, Universitas Brawijaya yang deket juga, masih dalam lingkup provinsiku di daerah Jawa Timur. Makanya aku putuskan untuk pilih Universitas Brawijaya meskipun belum keterima. Kemudian meskipun mimpiku sempat tertunda, aku belum patah semangat. Aku coba lagi di tahun 2019. Di masa 1 tahun itu, aku gunakan untuk riset tentang prodi dan juga universitas serta kota yang tepat untuk aku menimba ilmu.
Dan di 1 tahun itu juga aku gunakan untuk keliling negeri ini. Aku gunakan untuk kerja di beberapa daerah. Ya ada yang pahit dan ada yang menyenangkan. Tapi itu bisa jadi cerita di hari ini. Dan langsung aja ke tahun 2019, aku gak tanggung-tanggung lagi, aku daftar lewat 4 jalur. Karena emang niat aku bulat, aku pengen kuliah. Kenapa? Karena ada satu mimpiku yang itu bisa dicapai ketika aku lulus S1. Dan semoga nanti kecapai ya, amin. Dan di tahun 2019 ini, pertama aku mendaftar di jalur mandiri CBT 2 dengan prodi yang berbeda, sangat bertolak belakang. Kenapa kok beda? Padahal aku di SMK itu basicnya IPA, basicnya perikanan, saintek. Tetapi ketika di tahun 2019 ini aku memutuskan untuk pindah ke Sosum. Awalnya aku mikir, aku udah belajar selama 3 tahun lebih aja tentang saintek, aku gak keterima di 3 universitas. Terus aku berani nyoba buat ambil Sosum dengan waktu belajar kurang lebih 3 bulan dan tanpa les private gitu ke guru les. Jadi aku cuma ngandelin aplikasi digital dan buku. Nanti aku kasih rekomennya buat kalian. Dan itu ya udah deh, aku niat bismillah, jalanin aja. Kalau nggak keterima ya aku harus merelakan. Soalnya aku nggak mungkin kalau untuk lanjut di tahun 2020. Udah cukup. Jadi aku emang niatin harus, kalau emang kuliah harus masuk di tahun 2019. Kemudian kenapa aku pindah? Itu karena mamaku. Aku bilang, "Mah, aku pengen kuliah." Terus beliau bilang, "Boleh kuliah tapi ambil prodi yang berbeda." Kenapa? Karena kemarin udah ditolak. Jadi kamu harus ambil yang berbeda. Oleh karena itu aku mutusin, ya udah deh, bisa aja. Kemudian di jalur mandiri CBT 2 ini aku putuskan untuk mendaftar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kenapa kok di sini? Karena walaupun ini tuh jalur mandiri, tetapi ini tuh dilaksanakan sangat awal banget. Sekitar bulan April atau Mei ini tuh udah dilaksanakan. Jadi karena waktunya yang sangat awal banget, jadi aku tertarik sebagai jaga-jaga kalau universitas yang lainnya itu gak keterima gitu. Jadi di Mandiri CBT 2 ini aku coba buat daftar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Walaupun minder banget buat daftar karena apalah dayaku yang cuma anak SMK. Padahal di sini juga ada tes bahasa Arab. Udah deh, walau alam itu aku ngerjainnya bismillah aja. Terus di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini aku daftar di prodi ekonomi syariah. Bayangin, dari prodi perikanan ambil ke prodi ekonomi syariah. Tapi kalau Allah udah bilang kamu keterima, ya pasti keterima. Apalagi dengan restu orang tua. Nah, aku daftar di ekonomi syariah. Kenapa kok ekonomi syariah? Karena menurut aku ketika browsing di website, terus browsing di YouTube, di semua ini pokoknya sumber informasi, itu yang menunjukkan tingkat tinggi, peminatan tertinggi di Universitas Islam itu ya Fakultas Ekonomi. Oleh karena itu aku mutusin, oke, bismillah, aku ambil yang prodi ekonomi syariah. Di situ soalnya banyak banget, lebih dari 200 soal kalau nggak salah. Tetapi alhamdulillah terselesaikan dengan baik dan hasilnya jeng, alhamdulillah aku keterima. Kurang lebih nunggu berapa ya? Nggak sampai 1 bulan kayaknya, lebih cepet. Itu alhamdulillah aku keterima. Seneng banget. Akhirnya keterima di kota Jogja juga, kota pilihanku. Kemudian nggak sampai di situ, aku masih lanjutin pendaftaran karena waktunya juga agak sama pendaftaran SBMPTN dan itu
ketika pendaftarannya itu jaraknya deket-deket. Jadi aku coba buat daftar semua dan itu lokasinya di Jogja semua. Kalau untuk SBMPTN itu lokasinya di Solo. Kan Solo Jogja cuma 1 jam. Soalnya di Solo aku punya teman kerabat di sana. SBMPTN ini aku daftar di 2 universitas kalau nggak salah. Yang pertama itu ini Universitas Gadjah Mada, yang kedua Universitas Airlangga. Kenapa kok nggak Brawijaya lagi? Soalnya ya udahlah, Brawijaya cukup di tahun 2018, nggak ada pengulangan. Kemudian di SBMPTN ini kenapa kok masih pilih universitas ternama di Indonesia gitu? Karena SBMPTN kan yang tahunku itu tahun 2019 itu mulai diadakannya UTBK, sistem UTBK. Jadi kita lihat skor dulu baru kita bisa daftar di universitasnya. Jadi ketika skor itu keluar dan memasuki pendaftaran ke universitas, aku udah tahu kalau aku keterima di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, karena aku sudah keterima di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, aku pilihlah SBMPTN-nya itu di universitas yang ada di Jogja, karena emang pengen banget ke Jogja untuk menimba ilmu. Kemudian ya udah deh, pilih aja yang langsung tertinggi, siapa tahu keterima kan. Ya udah, dengan PD tingkat tinggi aku daftar di Universitas Gadjah Mada, prodi manajemen, dan Universitas Airlangga, prodi ekonomi syariah juga. Dan alhamdulillah nggak keterima. Karena emang nggak cocok kali ya buat aku yang otaknya segini dengan Universitas Gadjah Mada yang otaknya segitu. Tetapi alhamdulillah nggak keterima. Jadi aku pilih yang mana, ayo langsung aja lanjut ke jalur UMPTKIN. Di UMPTKIN ini termasuk salah satu jalur yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri. Di sini aku daftar 2 universitas, ingatku ya. Yang pertama itu Universitas Islam Negeri Surakarta dan yang kedua Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Buat yang pertama di UIN Surakarta itu aku pilih prodi manajemen keuangan Islam. Kenapa kok manajemen keuangan Islam? Karena berdasarkan riset yang aku telusuri, itu salah satu prodi di Fakultas Ekonomi yang di UIN Surakarta dengan predikat A itu ya manajemen keuangan Islam. Jadi ketika aku kuliah pun aku karena tahun 2018 nggak keterima, terus tahun 2019-nya pilih jurusan ngasal, itu enggak. Aku pilih prodi yang emang aku mau. Soalnya aku nggak mau kalau nanti aku pilih asal nyemplung aja, yang penting keterima di universitas, tapi ujung-ujungnya aku nggak serk sama prodinya. Aku khawatir sama diriku sendiri kalau nanti aku nggak bisa menyelesaikan di prodi itu dengan baik, dan bahkan aku bisa pindah haluan di tengah jalan. Oleh karena itu, walaupun aku sempat gak keterima beberapa kali, tapi tetap aku prioritaskan untuk memilih prodi yang emang aku minatin. Oleh karena itu, di UIN Surakarta aku pilih di manajemen keuangan Islam. Kemudian yang kedua itu UIN Sunan Ampel Surabaya. Aku kalau gak salah itu pilih prodi KPI. Dan jeng-jeng, setelah menerima pengumuman itu alhamdulillah luar biasa, aku keterima di UIN Surakarta yang prodi manajemen keuangan Islam. Alhamdulillah. Kemudian di jalur selanjutnya aku pilih ujian CBT. Ini di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kenapa aku kok pilih swasta nih yang terakhir? Karena ini buat cadangan ketika 3 jalur tadi nggak keterima. Awalnya niatnya seperti itu, karena UMS ini juga aku lihat ininya bagus semua, jadi aku pilih di UMS. Dan di UMS ini aku mendaftar di prodi hukum ekonomi syariah, dan aku tes langsung di tempat, sekali tes. Alhamdulillah nilainya mencukupi, karena walaupun swasta juga nggak asal sembarang masuk, ada nilai ambang batas tersendiri. Dan karena di situ aku masuk hukum ekonomi syariah, ya udah alhamdulillah aku keterima. Kemudian
dari 3 universitas itu aku diskusikan lagi sama saudaraku, sama saudara yang juga sekaligus guru BK, dan beliau menyarankan untuk ambil antara Universitas Islam yang Sunan Kalijaga Yogyakarta atau ambil yang UIN Surakarta, karena kedua-duanya itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti itu. Kemudian saran dari guruku yang satu, ambil aja yang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, karena aku itu ngefans banget sama guruku yang mengasih nasihat ini, aku putuskan untuk memilih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempatku untuk menuntut ilmu, walaupun dengan prodi yang sebelumnya belum pernah aku pelajarin. Aku terakhir belajar ekonomi itu di SMP. Kemudian sudah catatan, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Teruslah mencoba meskipun langkahmu pernah terhenti, karena bisa jadi di percobaan selanjutnya itulah kamu akan berhasil. Jangan dengarkan kata orang yang membuat semangatmu down, sebab mereka hanya melihat dan berkomentar, tidak tahu sudah sampai mana kamu berusaha dan berjuang. Oke, buat para pejuang PTN, buat para pejuang PTKIN, tetap semangat. Tahun ini gak keterima, masih ada kesempatan buat daftar di tahun depan. Jadi kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kalau gagal ya coba lagi. Pasti Allah berikan yang terbaik untuk kamu. Jadi semangat. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.